Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan kalau produksi minyak kita tidak dapat meningkat per hari, hanya dapat menghasilkan 5 hingga 6.000 barel per hari. Adalah konsumsi BBM terus meningkat hingga 1.500.000 barel per hari. Nah, gimana nih ya kita selama ini yang masih sangat bergantung dengan bahan bakar minyak. Salah satu solusinya adalah kendaraan listrik. Lalu kendaraan listrik yang seperti apakah yang cocok? Mari kita simak liputannya berikut ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa langit Jakarta sering tampak kelabu? Berdasarkan sebuah situs pengukur kualitas udara di Jakarta saat ini, konsentrasi PM2.5, partikel kecil di udara yang dapat mengurangi jarak pandang dan menyebabkan udara tampak berkabut kadarnya meningkat 4 kali lipat dari ambang batas kualitas udara tahunan yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia. Kondisi ini merupakan peringatan tanda bahaya untuk kelompok sensitif seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, balita, orang dengan penyakit pernapasan, bahkan penyintas COVID-19. Lalu, apa ya yang bisa kita lakukan? Mungkin mempertimbangkan motor listrik sebagai sarana pilihan bermobilitas, boleh juga nih. Salah satu produk kendaraan listrik berikut merupakan besutan anak bangsa. Dengan 80% komponen berasal dari dalam negeri, produk kendaraan listrik yang mungil dan ringas ini bebas emisi, menyenangkan, dan praktis. Meski dirancang untuk mobilitas skala kecil, namun motor rancangan mantan insinyur Tesla ini mampu menjadi solusi kendaraan di tengah terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan lingkungan. Apalagi saat ini gaya hidup ramah lingkungan telah menjadi identitas kepapanan. Apakah Anda tertarik memilikinya? Tim Liputan di Universe. Nah itu dia ya, kita sudah menyaksikan sekilas produk motor listrik karya anak bangsa yang foundernya ini adalah mantan insinyur Tesla. Nah siapakah dia? Ada Mas Niko Kuestera, co-founder dari CEO dari Quest Motor yang juga pernah menjadi insinyur di Tesla. Halo, selamat pagi Mas Niko. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Baik Mbak Ca. Alhamdulillah. Ini tadi udah kita lihat juga cuplikan dan beberapa videonya ya. Dan Mas Niko ini setelah sekitar 8 tahun ya kerja di luar negeri dan sudah nyaman juga, punya peluang besar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia? Nomor satu karena memang udah kelamaan juga di Amerika kan, sampai 10 tahun. Kedua ingin melakukan sesuatu yang lebih besar daripada saat itu kan kerja di Tesla. Udah besar banget sih hitungannya, tapi ingin yang lebih berkontribusi kepada negara lah. Jadi akhirnya memutuskan untuk pulang di tahun 2019. 2019, wah luar biasa sekali ya. Jadi sudah berada lama di luar negeri, sudah banyak sekali pengalaman yang sangat luar biasa. Kemudian balik ke Indonesia untuk melakukan sesuatu yang sangat berharga untuk negaranya sendiri. Betul. Nah ini motor listrik ini selama ini kan didominasi ya oleh perusahaan-perusahaan yang sudah established. Dan Anda memulai dari bisa dikatakan tuh semacam home industry ya. Nah karena dimulai dari rumah ke rumah gitu ya. Nah ini kenapa? Kalau dari sisi kita memang dari awal kalau memang tujuannya hanya ingin melakukan bekerja sama atau ya mungkin bahasa kasarnya impor aja gitu, nggak ada gunanya lah semua pengalaman yang saya sudah kumpulin di Tesla. Jadi ngelihat Gesits kan itu bisa gitu, itu produk dalam negeri dan saya percaya kita juga bisa karena memang dari sisi talentanya pun orang-orang Indonesia, insinyur, desainer, dan semua tim yang ngebentuk Quest ini itu semua orang-orang punya talenta luar biasa. Tapi menurut Mas Niko nih, bagaimana peluang dari motor listrik ini di Indonesia? Kira-kira bisa berkembang atau gimana? Melihat dukungan dari pemerintah yang juga ya bisa dibilang nggak pernah stop ya mengarah ke Perpres nomor 55 sampai ke dukungan-dukungan insentif yang akhir-akhir ini kita banyak mendengar, saya cukup yakin, saya bilang yakin banget sih ke depannya atau beberapa tahun mendatang ini akan menjadi mungkin ada gelombang yang cukup besar untuk kendaraan listrik bisa menjadi alternatif penting untuk kendaraan-kendaraan bensin atau
ya bensin konvensional maksudnya saya, untuk bisa masuk ke penetrasi ke market Indonesia. Oke, nah di sini tadi Mas Niko nih sudah datang ke studio dengan menggunakan Motor listriknya. Quest-nya. Nah, aku Betul. penasaran dong, boleh nggak Mas langsung Niko langsung lihat. aja kita mau melihat nih produknya seperti apa dan bagaimana cara mengendarainya ini. Iya, yang kita nyalain dulu, karena memang pakai aplikasi nyalainnya. Oh, ini menggunakan handphone ya? Iya, Ya, boleh ditunjukkan ke layar Aplikasi, aplikasinya seperti apa? seperti ini. Nah, mungkin bisa Diarahkan zoom ke ya biar lebih kamera. kelihatan. Oke. Oke, seperti itu. Itu ceritanya tuh baterainya 78% ya? 78%, tadi pagi kan baru motoran dari Kemayoran ke sini 15 kilo. Oh, Jadi hilang 20-an persen. Terus iya masih bisa berarti sekitar 60 kiloan lagi jadinya sekali ngecasnya. Berarti tadi Mas Niko dari Kemayoran sampai ke sini ini Betul. menggunakan motor ini. Betul. Berarti aman ya pemirsa ya. Tadi langsung dites Sudah drive sama yang dibuktikan. pemiliknya. Oke. Tapi kalau misalnya naik motor tadi itu Mas Niko tetap pakai helm nggak sih? Tetap pakai itu helm mesti. ya? Di negara manapun kalau memang udah masuk ke jalan raya harusnya pakai helm lah. Oke, mungkin boleh sambil dihidupin Boleh kali sambil ya. dihidupkan. Ini udah hidup ceritanya. Oh, udah hidup. Udah. Tapi memang nggak ada suara Emang ya? nggak ada suara, jadi udah bisa digas Oh, gitu. nggak ada suaranya. Oke, jadi nggak bising juga ya pemirsa. Iya, jadi ini udah nyala juga. Gitu. Nah, ini untuk sekali nge-charge butuh waktu berapa lama, Mas? Kita memang ada menyediakan 2 macam charger di sini. Charger yang pertama itu yang memang udah dapat itu kita memang dibikin di dalam box ini. Dalam box ini memang ada chargernya. Itu sekitar 250 watt. Jadi bisa ngecas di colokan mana aja. Layaknya TV atau kulkas dan lain-lain. Kalau memang itu mungkin sekitar 8 jam kalau dari penuh banget. Oh, pas lagi tidur tuh ya? Pas lagi tidur. Tentunya. Jadi kalau kita memang tiap hari naik motor sekitar 30 km bolak-balik rumah kantor, itu mungkin ngecasnya sekitar 3 jam lah gitu, udah penuh lagi. Kalau memang nanti kebutuhan memang untuk yang lebih cepat lagi, memang dicolokkan di sebelah kanan, itu memang kita menyediakan colokan fast charger sebagai aksesoris. Dengan colokan 1000 watt, tentunya nggak semua rumah bisa dicolok dengan 1000 watt dengan tenang, itu jadi dijual sebagai opsional. Berarti kalau full itu bisa jarak tempuhnya berapa? Kalau full bisa sekitar tergantung juga berat kondisi jalan dan juga tentunya ya ngebut atau enggaknya gitu. Tapi kurang lebih antara 50 sampai 70 deh. 50 sampai dengan 70. Oke, nah ini Anda kesini tidak menggunakan plat nomor? Iya, pelan-pelan aja makanya kita Pelan-pelan 25 aja. km aja kita dijalankan pagi-pagi juga nyantai gitu. Pokoknya sesuai Berarti, hukum aja. Kalau penggunaannya di ngebut gitu ya, gasnya kencang, berarti baterainya makin cepat juga ya? Habisnya betul. Habis. Oke. Nah, ini kenapa Anda menciptakan motor ini kok mungil sekali gitu? Kenapa nggak sekalian aja motor yang actualnya biasa gitu Iya, kan? iya. Kecil karena memang saya suka motor kecil. Dari dulu memang hobinya tuh motor kecil dan juga dari sisi pemilihan market waktu kita mau masuk nih kira-kira penetrasinya kompetisi dengan emiten-emiten besar. Kita memilih satu market yang bisa dibilang premium affordable gitu. Layaknya mungkin kalau brand-brand fashion ada yang affordable tapi premium gitu loh. Jadi kita mau masuk ke area segmentasi di sana dan juga dengan ukuran segini kita ingin mengincar pasar ekspor. Kementerian Dalam Negeri juga lagi banyak atau perdagangan juga lagi banyak menggalakkan ke arah ekspor. Jadi ekspor itu mempunyai satu dimensi tertentu di mana ukuran segini itu di negara-negara bule sana tidak mengharuskan menggunakan SIM. Dan juga asalkan nggak boleh boncengan juga. Jadi di atas umur 12 tahun, asalkan menggunakan helm, kecepatannya juga dibatasi. Motor ini itu sebetulnya layak jalan di negara-negara di bagian barat sana. Gitu. Oke, tapi selama mengendarai motor listrik ini di jalanan, pernah nggak sih ditanyain sama warga, misalnya lagi berhenti, atau misalnya diberhentiin polisi gitu, ini apa gitu, pernah nggak ditanyain gitu? Lumayan sering kalau ditanyain nih motor apaan, ini listrik ya atau di lampu merah juga sering banget. Jadi Ada yang ngeliatin gitu ya? liatin gitu, apalagi kecilnya itu sih. Jadi memang dari sisi ya orang masyarakat ngelihat yang motor kecil unik listrik gini memang belum biasa gitu, dan itu hal yang baik bagi kita tuh, itu hal yang baik gitu. Ini jadi itu unik gitu, yang kita bikin tuh unik, bukan kayak motor
bensin layaknya tapi berdinamo listrik. Tapi memang dari semuanya, dari sisi desain, penempatan komponen dan juga estetikanya pun ini nggak kayak motor konvensional gitu. Oke, dari segi keamanannya nih, Mas, ada rasa-rasa takut kesetrum nggak atau bagaimana gitu? Misalkan konslet, Enggak dong. atau bagaimana Banjir gitu jalan. Banjir. tuh. Kalau dari sisi yang kayak konslet-konslet itu sih, karena memang saya dan juga tim banyak banget tim insinyur elektronya. Jadi memang itu menjadi suatu hal yang lazim ketika teman-teman di balai uji atau dinas perhubungan untuk ngetes. Itu harus itu harus sudah ada semuanya pengamanan untuk safety yang kesetrum itu. Untuk dari sisi yang banjir, hampir semua komponennya ini udah kedap mencapai di IP 66 gitu. Artinya kalau misalnya dibanjirin sekitar 20-30 cm dalam posisi bergerak atau berjalan, itu semuanya aman. Itu juga salah satu alasan kenapa kita taruh box baterai ini juga agak tinggi dari tanah supaya Nggak kena air gitu. iya nggak kena misalnya. air. Jadi dia punya ketahanan terhadap ketinggian air banjir di jalanan juga lebih aman gitu. Oke, terakhir harapan Mas Niko, karena Mas Niko juga udah pernah kerja di Tesla, yang mana ini punyanya Elon Musk juga. Nah, mungkin harapannya untuk Indonesia tentang motor listriknya yang Mas Niko buat ini gimana? Dukung produk lokal. Dukung Dukung produk lokal. Orangnya udah jauh-jauh loh datang Iya. udah kembali lagi ke Indonesia, kita harus dukung apa yang Betul menjadi inovasinya beliau ya. Baik Mas, luar biasa sekali pengalamannya, ini pastinya membagi-bagikan informasi yang sangat Betul. penting juga dan juga pastinya juga sangat inspiratif sekali untuk kita semuanya ya. Oke, Mas Niko terima kasih. Terima kasih, Sukses terima selalu kasih. untuk Terima motor kasih, listriknya. Semoga bisa dikenal banyak masyarakat Indonesia. Amin, Iya, terima kasih. boleh Mas Tiko dikendarai Sebelah sini. motornya, motor listriknya, kita mau keluar, lewat kiri atau lewat kanan? Masuk aja ya. Lewat situ aja ya, hati-hati ya Mas Mungkin ya. sambil dijalanin ya. Boleh deh. Oke, sampai setir. Oke, nah. Oke, kita mau ikut nggak? Aduh, itu sangat unik sekali ya. Motornya sangat kecil dan tidak berisik juga Betul, ya. aku agak kaget tadi karena ternyata udah hidup padahal suaranya belum ada. Memang itu suatu inovasi yang bagus sekali. Iya, tepat sekali pemirsa ya. Mudah-mudahan juga nanti bisa Mas Diko menciptakan berbagai macam kendaraan-kendaraan lainnya yang pastinya ini buatan Oke. anak negeri yang sangat berkualitas.